Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Puji syukur kepada Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan bagi kita untuk menikmati hari yang baru pada hari ini. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan juga hari yang penuh berkat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar dan menuntun, serta memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kami di sepanjang malam tadi. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, agar kami dapat menjalani hari ini di dalam iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 27 Mei 2024, tertulis dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Tiang jalatukul ni hasiptongani, jalatadab balgani hahumion ni hadaulatoni. Nunga gabi patar ibana mardaging, dibitori di bagasan tondi. Tarida di akka surusuruan, binaritahon tu akka parbegu. Hina porsiaan di portibion, jalatar hicat di bagasan hasangapon. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rahasia kemuliaan Allah, rahasia kemuliaan surga telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepala gereja yang memerintah atas hidup kita, yang memelihara persekutuan kita, agar ibadah kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus yang tetap setia beribadah, kita harus mengetahui dan mengakui bahwa ada hal yang sangat penting yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi rahasia agung di dalam setiap peribadahan kita, yaitu kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita. Kehadiran Yesus Kristus harus dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar ibadah kita tidak berlalu begitu saja. Agar ibadah kita, persekutuan kita terjadi tidak hanya sebagai seremonial belaka, tetapi di dalam ibadah persekutuan itu, di dalam pujian itu, kita merasakan kehadiran Allah senantiasa ada di dalam persekutuan kita. Karena kekuasaan, keagungan rahasia surga telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita, bersama-sama dengan kita di dalam hari-hari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah sebagai pribadi telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah nyata melakukan karya-karya yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus. Karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan orang-orang yang sehati di dalam doa.
Roh Kudus hadir mengerjakan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Ketika Allah selalu ada dan menyertai kehidupan kita, janganlah kita berpaling daripadanya, tetapi tetaplah setia berjalan bersama Dia. Saudaraku, Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menjadi keselamatan, menebus kita dari segala dosa-dosa. Oleh sebab itu saudara, tetaplah menjadikan Dia sebagai prioritas yang paling utama di dalam kehidupan, karena Dia selalu hadir menyertai kehidupan kita. Sebagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dari dulu dan sampai hari ini pun, kasih-Nya tetap ada. Musa sangat percaya penyertaan Tuhanlah yang memampukan dia untuk dapat membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Dan karena penyertaan Tuhan jugalah Musa dapat mengatasi semua perilaku bangsa Israel, sehingga mereka boleh terus berjalan menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengabaikan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Yakin dan percayalah, Dia akan selalu memimpin ketika engkau mau dipimpin oleh-Nya. Dia akan selalu menyertai ketika engkau mau berjalan bersama dengan Dia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan, anugerahnya yang besar telah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak akan pernah tanggung-tanggung di dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia mengorbankan segalanya. Hidupnya, tubuhnya diberikan untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, berpegang teguhlah kepada Tuhan, tetaplah percaya kepadanya di dalam kehidupanmu, dan tetaplah menjadi pemberita-pemberita keagungan dan kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu. Nyatakanlah kasih-Nya di dalam kehidupan yang penuh kasih kepada banyak orang. Tunjukkanlah betapa besar kasih Allah dalam hidupmu dengan menabur kasih setiap waktu bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk semakin mengenal dan semakin mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan biarlah iman percaya kita dapat kita tunjukkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Firman-Mu yang selalu menghibur kami akan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami sering lalai dalam kehidupan ini. Peribadahan kami sering sekali hanya seremonial belaka. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini, biarlah di dalam peribadahan kami, di dalam doa-doa kami, di dalam persekutuan kami percaya dan mengakui keberadaan dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Jika bukan karena Tuhan yang menyertai kami, jika bukan karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami tidak akan ada sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Ajari kami untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Dan biarlah di dalam pengenalan kami, di dalam cinta kami kepadamu, kami sungguh-sungguh beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam peribadahan kami, semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan berkatilah kami senantiasa di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.